Raya Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan silaturahmi. Sebelumnya kami adalah dari Yayasan Askar Kauni. Yayasan Askar Kauni adalah ini bergerak di bidang pendidikan tahfidz Al-Quran untuk anak yatim dan du'afa, dan kami juga adalah lembaga yayasan yang menyalurkan zakat, infak, sedekah dan juga menerima orang tua asuh untuk mengasuh santriwati kami yang ada di pondok-pondok cabang. Alhamdulillah kami memiliki 2 pondok cabang di jalur Gaza, Palestina. Semuanya untuk anak tahfidz dan anak yatim yang ada di jalur Gaza. Dan juga ada beberapa sekitar 40 pesantren tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kalau kami adalah cabang Askar Kauni di kota Jambi. Ini merupakan agenda rutinan kami. Tahun ini merupakan tahun ketiga kami mengundang Syekh Dai dari Palestina. Tujuannya satu, untuk melakukan safari Ramadan. Tujuannya untuk memberikan informasi seputar Palestina dan juga Masjid Al-Aqsa. Ya, apa kewajiban kita terhadap Masjid Al-Aqsa? Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah beliau. Alhamdulillah kami sebulan penuh kemarin melakukan safari Ramadan di kota Jambi, kurang lebih 50 masjid kami kunjungi, dan alhamdulillah kami juga tidak menduga ya kita bisa kenal lewat silaturahmi, lewat WhatsApp. Kita kenal dengan pemuda Masjid Raya, sehingga pemuda Masjid Raya bekerja sama dengan kami untuk melakukan safari dakwah terkait Palestina. Kurang lebih ada 6 jadwal. Tadi pagi pertama dan hari ini adalah jadwal kedua kita. Mohon doanya semoga kita diberikan kelancaran selama di 2 hari di Pekanbaru ini untuk melakukan safari dakwah Syekh Palestina. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, barusan beliau menyampaikan bahwasanya saya, kata beliau, datang dari Palestina, yang mana kota Palestina kita sudah mengetahui merupakan kota sumber keberkahan kaum muslimin. Di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa itu merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Beliau datang dari sana, yang pertama menyampaikan salam, pesan salam dari saudara kita di Palestina untuk kita semuanya yang ada di Indonesia. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوة الكرام، لقد زرتكم في هذا المسجد وأتيت إليكم في سنة 2014 قبل 7 سنوات، وما وجدنا منكم إلا كل خير وكل احترام وكل تقدير، وأنا أحبكم وأقول لكم إني أحبكم في الله. Sebelumnya beliau menyampaikan tahun 2014 lalu ya, beliau pernah menjadi imam selama bulan Ramadan di Masjid Raya Pekanbaru ini, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi beliau bisa berkunjung kembali ke masjid ini, dan beliau melihat banyak perubahan sudah ya, 7 tahun tidak berkunjung, dan beliau memang rindu dengan pengurus-pengurus pada waktu itu ya. Insya Allah nanti ada Ustadz lagi yang ke Padang, siapa? Iya, besok mau ketemu beliau ya, insyaallah. واليوم أنا فرح ومسرور لأنني قد التقيت معكم وهذا كله بفضل الله ورحمته. Saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan jamaah Masjid Raya Pekanbaru ya, setelah 7 tahun saya mengunjungi masjid ini. أيها الإخوة الكرام، جئناكم من أرض النبوات والبركات والرسالات، أرض المسجد الأقصى وفلسطين، التي قال الله تبارك وتعالى فيها في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الأرض المباركة
التي سكن فيها نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، وسكن فيها نبي الله لوط عليه السلام، وجاء إليها نبي الله يوسف بن يعقوب، وجاء إليها موسى بن عمران، وكانت تتعبد مريم ابنة عمران عليها الصلاة والسلام في المسجد الأقصى إلى أن ولدت سيدنا المسيح عيسى عليه السلام. وكان يعبد الله عز وجل في المسجد الأقصى وفلسطين نبي الله يحيى وزكريا عليهما السلام، والذي بنى المسجد الأقصى سيدنا داود وسليمان عليهما السلام. ثم ختمت هذه النبوات والرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بجميع الأنبياء إماما في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إكراما له وتشريفا لهذا المكان المبارك المسجد الأقصى الذي يستحقه المسلمين ولا يستحقه أحد سواهم. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya Palestina itu sudah menjadi impian para nabi-nabi terdahulu, ya. Nabi Isa dilahirkan di Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, kemudian Sayyidina Maryam juga ada di Palestina, dan banyak kuburan-kuburan para nabi yang beliau wafat di Palestina dan dikubur di sana. Jadi Palestina itu sudah menjadi impian para nabi-nabi terdahulu, ya. Beliau ingin tinggal di sana hanya ingin untuk mendapatkan keberkahan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Barusan beliau melantunkan ayatnya, yang mana ayat ini menjelaskan tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa dan sekeliling Masjid Al-Aqsa, yaitu negara Palestina. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memberkahi Masjid Al-Aqsa dan juga memberkahi sekeliling daripada Masjid Al-Aqsa, yaitu negara Palestina. Dan ayat ini juga menjelaskan peristiwa besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj, yang mana pada malam itu Allah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj, Allah memerintahkan seluruh para nabi-nabi untuk berkumpul di Masjid Al-Aqsa dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam pada malam itu. Jadi beliau Nabi Muhammad menjadi imam, ya, yang menjadi makmum adalah seluruh nabi-nabi pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, sebelum pada akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buraq, ya. Dan pada saat itulah beliau mendapatkan perintah pelaksanaan salat 5 waktu, dan pada waktu itu juga Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Kurang lebih 17 bulan kaum muslimin pada waktu itu berkiblat ke Masjid Al-Aqsa sebelum pada akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk beralih kiblat ke Ka'bah. أيها الإخوة الكرام، لماذا يترك اليهود كل دول العالم ويأتون إلى دولة فلسطين والمسجد الأقصى؟ أقول لكم لأنها حرب على العقيدة وحرب على الإسلام، مع أن فلسطين لا يوجد فيها لا ذهب ولا فضة ولا بترول، ولكن يأتون إليها حربا للعقيدة على العقيدة الإسلامية وحربا على دين الإسلام. Ya, orang Yahudi pada hakikatnya tidak memiliki hak sedikit pun untuk menguasai Masjid Al-Aqsa, bahkan menguasai Palestina. Tidak ada hak sedikit pun. Mereka murni datang ke sana tujuannya untuk menjajah, ingin merampas segala apa yang ada di sana. Ya, pada hakikatnya mereka itu iri dengan kaum muslimin. Mereka mengatakan bahkan kepada Allah, Allah ini tidak adil, seharusnya kebenaran Islam itu turun ke bangsa Yahudi. Jadi mereka datang dari belahan dunia ke Palestina itu tujuannya satu, untuk memerangi kaum muslimin, untuk mengambil alih situs-situs Islam yang ada di sana. Ya, itulah tujuan mereka. أيها الإخوة الكرام، المسجد الأقصى وفلسطين هو حق للمسلمين وليس لليهود حق فيه. لماذا؟ لأن هذا المكان مبارك، والمسلمون الذين أطاعوا الله ورسوله هم أحق بهذا المكان. أما اليهود فهم نجس،
هم تكبروا على الله وتكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنهم الله وغضب عليهم في القرآن وقال فيهم غير المغضوب عليهم. وقال العلماء المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم تنكبوا الصراط ويزعمون أن هناك هيكل سليمان وهذه كلها أكاذيب. Ya, pada hakikatnya orang Yahudi itu tidak memiliki hak sedikit pun terhadap Masjid Al-Aqsa karena mereka itu hanya berdasarkan iri saja kepada kaum muslimin, karena pada hakikatnya orang Yahudi itu mengetahui kebenaran akan tetapi mereka mengingkarinya. Mereka mengetahui kebenaran Islam, mereka sudah mengetahui kebenaran kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Bahkan mereka mengetahui bahwasanya Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan pada saat itu bangsa Yahudi mengetahui akan tanda-tanda kedatangan Rasul ini. Dan mereka meyakini pada waktu itu bahwasanya Nabi terakhir ini pasti dari golongan saya, kata orang Yahudi. Pasti dari golongan orang Yahudi. Akan tetapi apa? Risalah Islam, kemudian kitab yang terbaik, kemudian Rasul yang terakhir, dan menjadi penutup daripada nabi-nabi itu bukan dari bangsa Yahudi, melainkan Rasulullah dari bangsa Quraisy. Pada saat itulah mereka iri ya. Mereka iri menganggap seharusnya kebenaran Islam ini adalah dari bangsa Yahudi. Mereka mengatakan Allah itu tidak adil dan lain semacamnya. Karena pada hakikatnya orang Yahudi itu sudah disebutkan sifat daripada orang Yahudi disebutkan dalam tafsir surat Al-Fatihah, yang mana kalau kita baca ayatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang engkau ridhoi atau agama yang engkau ridhoi. Apa itu? Yaitu agama Islam ya. Dan jangan tunjukkan kepada kami ghairil maghdubi alaihim. Nah, ghairil maghdubi alaihim artinya jangan tunjukkan kepada kami jalan yang engkau murkahi. Ghairil maghdubi alaihim yaitu selain jalan yang engkau ridhoi ya. Jangan tunjukkan kepada kami jalan yang engkau murkai. Siapa itu? Yaitu bangsa Yahudi. Kenapa bangsa Yahudi ini dimurkahi oleh Allah? Karena mereka sudah mengetahui kebenaran, akan tapi mereka mengingkari hanya karena iri dan dengki dan ego. Jadi segala bentuk paling buruknya manusia, ya, paling kejinya manusia dalam ayat lain disebutkan yaitu orang Yahudi lah. Ya, mereka tidak memiliki peri kemanusiaan, mereka tidak memiliki rasa kasih sayang sama manusia. Karena paling buruknya bangsa atau kaum itu adalah bangsa Yahudi. Karena sudah terlaknat dan dimurkai oleh Allah. Karena mereka sudah mengetahui akan kebenaran, akan tetapi mereka mengingkarinya. Ayyuhal ikhwal kiram, la uridu an utila alaikum, walakin sa'ada'akum al'an fi surat al-awda' wal-ahwal allati hadathat fi Palestin ma' bidayat syahr Ramadan al-Mubarak. Ya, kami tidak menjelaskan lebih dalam lagi, ya sini sudah kami jelaskan ayat dan dalil secara umum terkait dengan kemuliaan dan juga keberkahan Masjid Al-Aqsa, bahwasanya Masjid Al-Aqsa itu adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Beliau akan menjelaskan sekilas tentang konflik yang pada saat ini lagi merajalela ya, kaum Israel sangat kejam sekali. Kita sudah mengetahui di berita-berita. أيها الإخوة الكرام، في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم اليهود والجيش الإسرائيلي يضيق على إخوانكم المسلمين في المسجد الأقصى ويضرهم في عبادتهم ودينهم إلى أن اشتد الوضع وزاد الكيل في بداية شهر رمضان. Ya, jadi orang Yahudi itu sudah mengerahkan tentara Israel dan juga polisi Israel dari awal Ramadan tahun ini untuk menghalang-halangi segala kegiatan yang ada di Masjid Al-Aqsa. Karena para ekstremis orang Yahudi itu mau melakukan ritual ibadah di tembok ratapan di Masjid Al-Aqsa pada tanggal 28 Ramadan. في بداية شهر رمضان أراد المستوطنون اليهود الأنجاس أن يدخلوا المسجد الأقصى بحراسة الجيش الإسرائيلي حتى يتعبدون الله كما يزعمون بتوراتهم الكاذبة وهيكلهم الكاذب، فضيقوا على إخوانكم المسلمين في صلاة التراويح وغيرها من الصلوات.
Ya, jadi dari awal sudah dihalang-halangi kaum muslimin untuk melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Pada yang paling parah itu tanggal 26 ya. Bahkan kaum muslimin pada malam itu lagi sholat tarawih, kemudian diserang ya, ingin diberhentikan segala kegiatan di Masjid Al-Aqsa karena tanggal 28 para ekstremis Yahudi mau melakukan ritual ibadah di Masjid Al-Aqsa, kan tapi perjuangan kaum muslimin di sana tidak mundur ya, karena pada hakikatnya itu adalah hak kaum muslimin untuk melakukan segala kegiatan di sana ya. Kenapa orang Yahudi malah mengusir bahkan melarang segala kegiatan yang ada di Masjid Al-Aqsa. فما كان من إخوانكم المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى إلا أنهم دافعوا عن مصر رسول الله ودافعوا وتصدوا لقوات الاحتلال والمستوطنين وحدثت هناك اشتباكات عنيفة وكبيرة. Jadi pada saat itu terjadilah apa yang terjadi ya, kaum muslimin yang disebut dengan murabitin, murabitot. Jadi di Masjid Al-Aqsa itu ada istilah murabitin. Murabitin itu adalah sang penjaga Masjid Al-Aqsa dari golongan laki-laki. Kalau murabitot, sang penjaga Masjid Al-Aqsa daripada kaum wanita. Jadi mereka ini standby di Masjid Al-Aqsa hanya untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka gantian, ada jadwal ya, tinggal di Masjid Al-Aqsa karena memang pintu-pintu Masjid Al-Aqsa ada beberapa sudah dikuasai oleh Zionis Israel ya. Tentara-tentara itu menjaga juga standby 24 jam di pintu-pintu masuk Masjid Al-Aqsa, sehingga kaum muslimin yang ada di sana harus juga standby untuk menjaga Masjid Al-Aqsa agar orang Yahudi tidak menguasai lebih dalam lagi, bahkan tidak menodai lebih dalam lagi. الجيش الإسرائيلي قد دخل إلى ساحات المسجد الأقصى وأطلق القنابل الصوت وقنابل الغاز وأطلق الرصاص على المصلين داخل المسجد ومنهم من استشهد ومنهم من أصيب وأيضا اعتدى على النساء والأطفال. Ya, jadi mereka itu bukan hanya menyerang kaum muslimin laki-laki, akan tetapi ibu-ibu, anak-anak juga diserang pada waktu itu ya, pada malam pada waktu kaum muslimin melakukan sholat tarawih ya, kita sudah mengetahui di berita kemarin. Nah itu yang terjadi. طلب الإخوة في المسجد الأقصى طلبوا النصرة من إخوانهم المسلمين في كل مكان فلم ينصرهم أحد ولم يدافع عن مصر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين. Jadi kaum muslimin di sana dengan segala tenaganya, dengan segala apa yang bisa dia berikan untuk menjaga, melawan serangan-serangan tentara Zionis Israel ini, dan mereka minta pertolongan kepada seluruh kaum muslimin di dunia pada waktu itu. فما كان من المجاهدين في قطاع غزة إلا أن استجابوا لصرخات الأطفال والنساء ولم يصبروا على هذه المناظر والصور التي شاهدوها من المسجد الأقصى فقاموا بتهديد إسرائيل. قالوا لها اتركي قتل النساء والأطفال فلم تستجب إسرائيل والقوات الإسرائيلية إلى هذا التهديد والوعيد. Ya, jadi pada waktu itu kaum muslimin yang ada di kota Gaza, jadi kita perlu saya jelaskan, Palestina itu ada bagian barat dan bagian timur. Sudah sama orang Yahudi sudah bisa dipecah jadi dua. Di bagian barat itu 90% sudah dikuasai oleh tentara Zionis dan sudah dikuasai oleh Israel. Ya, pemerintahan di Palestina itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena memang tunduk dan bukan tunduk ya. Lebih memilih keamanan rakyatnya di bagian barat. Ya. Tidak mungkin pemerintah Palestina itu menyerang Israel dengan senjata karena akan terjadi lebih parah lagi. Karena di bagian barat 90% itu sudah dikuasai oleh Israel. Tinggal beberapa kota saja yang masih belum dikuasai. Sementara di bagian timur adalah kota Gaza. Kota Gaza ini adalah satu-satunya kota yang perlawanannya juga pertahanannya sangat kuat. Jadi para mujahidin di sana itu bukan tentara Israel, bukan tentara Palestina, melainkan mereka adalah warga sipil. Orang Yahudi pernah menjajah kota Gaza, tapi tidak sanggup dengan perlawanannya sehingga orang Yahudi pindah ke bagian barat. Jadi kota Gaza itu sekarang benar-benar diblokade orang Yahudi. Yang namanya orang Gaza tidak bisa ke bagian barat. Jadi orang Gaza itu tidak tahu seperti apa Masjid Al-Aqsa sampai detik ini. Dari awal Israel masuk ke sana sudah diblokade kota Gaza.
Sehingga yang paling banyak dibombardir, diserang adalah kota Gaza. Dan para perlawanan di sana ya, para mujahidin di Gaza mengecam atas tindakan orang Yahudi di Masjid Al-Aqsa pada waktu itu dengan mengatakan kalau sampai tanggal 29 Ramadan makin parah ya, jangan sampai korban dari anak-anak dan para ibu-ibu, bahkan jangan sampai kerusakan di Masjid Al-Aqsa itu merajalela. Kalau sampai merajalela maka jangan serahkan kami menyerang kota Israel dengan rudal-rudal. Tetapi ancaman dan juga peringatan ini tidak didengar oleh Israel, malah makin mengintimidasi dan juga menyerang anak-anak, ibu-ibu dan juga Masjid Al-Aqsa. وعندما لم يستجب اليهود لتهديدات المجاهدين في قطاع غزة واستمروا في قتلهم للنساء والأطفال فما كان من المقاومة الفلسطينية في غزة والمجاهدون أجمعين من كتائب القسام وسرايا القدس حماس والجهاد الإسلامي وفتح وجميع التنظيمات قامت بضرب الصواريخ على اليهود نصرة للمسجد الأقصى. Ya, karena peringatan dan juga himbauan dari kaum muslimin dan juga para mujahidin seperti Hamas, Al-Fatih, Al-Qassam dan para mujahidin lainnya tidak didengar oleh orang Yahudi, malah mereka makin parah menyerang ya, sehingga diseranglah oleh pertahanan kaum muslimin di Gaza dengan menyerang dengan rudal ke kota Israel, ke Tel Aviv ya, ke ibu kota Israel. Sehingga dibalas juga dengan Israel dengan rudal juga, bahkan dengan segala kekuatan militernya ke kota Gaza. Itulah sampai kurang lebih 10 hari ya, saling serang. Israel tidak mau memberhentikan karena itulah orang Yahudi ya. Itu yang terjadi, kronologisnya kurang lebih seperti itu. وعند ذلك بدأت الحرب وقامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المدنيين والناس العوام في قطاع غزة، قصفت الأبراج والشقق السكنية وقصفت الطرقات والمدارس وغيرها من الأمور. والآن أصبحت غزة دمار واسع كما شاهدتم على الإعلام وعلى التلفاز كيف أصبحت غزة وكيف أصبح الدمار كبير في قطاع غزة. Jadi akibat dari serangan itu ya, serangan para mujahidin ke Israel, kemudian Israel membalas dengan segala kekuatan militernya, sehingga kota Gaza itu luar biasa ya, banyak tempat-tempat yang rusak, masjid yang roboh, bahkan banyak korban. Sampai detik ini kita sudah menyaksikan. Itulah kronologis yang terjadi ya. Tapi alhamdulillah sekarang Israel juga kewalahan juga menangani serangan-serangan dari kaum mujahidin, sehingga mereka sudah menghentikan serangannya, dan kaum muslimin di kota Gaza sekarang juga siaga lagi, karena pada hakikatnya orang Yahudi itu walaupun mereka berjanji untuk melakukan perdamaian pasti diingkarinya ya, sebagaimana pada zaman Rasulullah juga dulu. Antum qad sallaytum salat al-Eid wa akaltum al-halwa wa dhahabtum ila ziyarati arhamikum, wa amma ahlu Gaza falam yakun indahum Eid wa lam yastati'u an yusallu salat al-Eid wala an yadhhabu li silati arhamihim wa hum yudafi'una an sharafi hadhihi al-umma wa hum yudafi'una an al-Aqsa wal-Islam wal-Muslimin. Jadi keadaan di kota Gaza dan juga di Palestina bagian barat tidak sama dengan keadaan di kota-kota lain. Bahkan pada sholat Idul Fitri kemarin itu kota Gaza tidak melakukan sholat di masjid ya, karena memang situasinya tidak mendukung ya. Selama 11 hari bahkan kurang lebih serangan rudal Israel itu setiap hari menyerang kota Gaza. Tapi alhamdulillah para mujahidin di sana walaupun cuma rudal yang mereka miliki, alhamdulillah demi menjaga Masjid Al-Aqsa, apapun yang terjadi ya, warga Palestina prinsipnya adalah bahwasanya Palestina itu adalah tempat ladang berjihad kaum muslimin yang ada di Palestina. Prinsip mereka adalah kita yang ada di sana, sehingga apapun itu ya sudah diserahkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah untuk membela Masjid Al-Aqsa. احتفل أهل فلسطين بالعيد قبل يومين عندما انتهت الحرب وأعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد، ولم تصمد إسرائيل، لم تصمد ولم تستطع الصبر أمام ضربات المجاهدين على
جميع مناطق فلسطين المحتلة كان المجاهدون يضربون الصواريخ بفضل الله. Ya, jadi 2 hari yang lalu Israel juga kewalahan dan banyak korban juga, bahkan banyak korban di Israel juga banyak, sehingga mereka kewalahan dan menghentikan serangannya. Dan pada waktu itu juga 2 hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, kaum muslimin di kota Gaza baru bisa merayakan momentum Idul Fitri, ya, silaturahmi, ya, bersenang gembira gitu kan, baru kemarin, ya, karena memang suasananya sudah kondusif, Israel sudah kewalahan dan menghentikan serangannya ke kota Gaza. ونحن نقول لكم أبشروا فقد اقترب النصر وهذا الكيان ضعيف جبان ولكن يحتاج منا إلى أن نخرج الوهن وحب الدنيا من قلوبنا وأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنكون قريبا نصلي في المسجد الأقصى سويا إن شاء الله. Insya Allah kemenangan kaum muslimin itu tidak akan lama lagi selama kita selalu memaksimalkan, memperkuat hubungan ukhuwah, persatuan kaum muslimin, dan kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan, keimanan kita, ya, keteguhan kita terhadap menjalankan apa yang Al-Quran ajarkan, kemudian apa yang Rasulullah sabdakan. Insya Allah dengan ini, generasi seperti inilah kata beliau yang akan membela Masjid Al-Aqsa, yang akan prioritas untuk membela agama Allah dari musuh-musuh Allah. وأخيرا نقول لكم أيها الإخوة الكرام أن إخوانكم في غزة قد باعوا نفوسهم ودماءهم في سبيل الله وديارهم ومساكنهم وبيوتهم وأنتم أقل القليل يجب عليكم أن تقفوا معهم وأن تكونوا بجانبهم في الدعاء وفي المال، تتبرعون لهم الإنفاق في سبيل الله حتى نستطيع أن نعطي هذا المال إلى أسر الشهداء وإلى الجرحى الذين جرحوا في العدوان الإسرائيلي، وحتى نستطيع من خلال جمع هذه التبرعات أن نبني وأن نعمر ما دمرته طائرات الاحتلال في القصف الإسرائيلي. Sebagaimana perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina dan juga di kota Gaza, mereka sudah menyerahkan segalanya, harta, rumahnya rela menjadi korban serangan orang Israel, bahkan sudah menyerahkan dirinya untuk mati berjuang melawan orang Zionis Israel. Itu adalah perjuangan kaum muslimin yang ada di sana. Maka dari itu, karena Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab kaum muslimin yang ada di Arab saja, melainkan tanggung jawab kita semuanya. Karena Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin, dan juga sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Isra tadi, mari kita ikut andil dalam berjuang membela Masjid Al-Aqsa dengan segala kontribusi kita, baik itu dengan harta, baik itu dengan doa, tapi yang terpenting itu adalah doa, ya, karena doa itu adalah senjata terakhir kaum muslimin. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. ونقول لكم أيها الإخوة من لم يستطع أن يجاهد بنفسه ودمه في سبيل الله وجاهد بماله سيكتب الله له أجر المجاهدين إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن أخلف أو خلف غازيا يعني رعى أسرته ووقف مع أبنائه بعدما استشهد في سبيل الله، من وقف مع هذا الغازي كان كمثل أجره يوم القيامة. Ya, apapun segala bentuk kontribusi kita, baik itu dengan harta, baik itu dengan doa, itu insya Allah pahalanya sama halnya dengan kita berjuang bersama kaum mujahidin yang ada di sana. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menyiapkan atau memberikan bantuan terhadap kaum muslimin yang berjuang membela agama Allah, maka pahalanya itu sama. Pada hakikatnya pahala kita juga sama berjuang. Pahala kita adalah mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah, sama pahalanya dengan kaum muslimin yang ada di sana. Ana sa'idun biliqa'ikum marratan ukhra wa aqulu lakum mubarak wa hani'an lakum ikmal i'mar Masjid Ar-Raya, li'annahu qabla 7 سنوات lam yakun قد عمر ولم تكونوا قد انتهيتم من عملية البناء.
Beliau juga sangat senang sekali bisa berkunjung ke Masjid Raya Pekanbaru ini karena udah banyak perkembangan kata beliau. 7 tahun yang lalu beliau ke sini ada masih beberapa yang belum selesai dibangun. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus ya, mulai tertata dengan rapi. Wa usil salami al-khas ila al-Syekh Hermin wa ila al-Syekh Adil. Dan saya berterima kasih banyak kepada Ustadz Herman dan juga Ustadz Adil ya, pengurus Masjid Raya pada waktu beliau ke sini. وأرسل تحياتي وسلامي إلى أسرة هذا المسجد الإمام والرئيس وكل الموجودين كل باسمه ولقبه. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Pekanbaru ini. وأسأل الله عز وجل أن يرحم وأن يغفر لأختنا ماريليانا. هناك امرأة كان اسمها ماريليانا وكانت تنفق على إخواننا المسلمين في فلسطين والمسجد الأقصى. نسأل الله أولا أن يتقبل منها وهي قد توفيت وماتت قبل رمضان بشهر، فنسأل الله لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونطلب منكم أن تدعوا لها بأن يرحمها الله عز وجل ويغفر لها إن شاء الله. Dan juga khusus beliau juga menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga almarhum Ibu Merliana karena pada waktu itu beliau menitipkan sebagian hartanya untuk para mujahidin yang ada di Gaza. Dan beliau sudah wafat sekarang. Mari kita doakan semuanya mudah-mudahan Ibu Merliana ini diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surga Allah bersama para syuhada dan para sholihin. Akhiran man kana indahu su'al falyatafaddal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada tim Askar Kauni, Ustaz Raden.